Mengapa? Itu semua berawal dari memang pengalaman personal saya sebenarnya. Kamu salah, saya paling benar gitu. Iya. Bahkan terkadang ngulik-ngulik identitas Romo yang berkhotbah misalnya. Bergesekan sedikit saja dengan soal agama karena memang yang berbicara adalah salah satu tokoh agama. Itu begitu dominan dan punya hak untuk semuanya. Kembali lagi sobat-sobat Theotalk semua, bersama kami di acara podcast Theotalk pada hari ini. Kali ini kita akan membahas tema-tema yang ya agak sedikit pinggir jurang, bisa dikatakan demikian. Kita akan melihat bagaimana interreligious dialogue itu dengan pertanyaan besar dan status questionisnya adalah apakah beragama sekedar politik identitas gitu ya. Nah, kita di sini sudah bersama pembicara narasumber yang juga kece gitu ya, Frater Mary Christian. Selamat siang, Frater. Selamat siang, Frater Tias. Ya, kami ini dipertemukan dalam hobi, dalam bidang yang hampir kami geluti itu sama, yaitu interreligious studies, discussion dan interreligious dialogue ya di sini. Jadi beliau ini dulu adalah penggerak dan juga ketua dari Simpul Iman Community. Itu adalah organisasi kemahasiswaan yang aktif di Yogyakarta, meliputi 3 fakultas, Universitas Sanata Dharma di Fakultas Teologi, lalu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Fakultas Usuluddin, dan juga di Universitas Kristen Duta Wacana di Fakultas Teologinya juga. Nah, Frater, kita dipersatukan dengan kepentingan dipersatukan dengan hobi yang sama soal interreligious dialogue. Nah, menurut Frater gimana nih pemikiran-pemikiran atau juga ketertarikan Frater soal interreligious dialogue? Mengapa bisa sampai berkecimpung di sana dan apa yang sekarang ini Frater prihatinkan soal interreligious dialogue? Oke, terima kasih Frater Tias. Mungkin pertama-tama saya perlu meluruskan soal kita mungkin bukan hobi nih untuk hal ini ya. Kalau hobi itu kan cuma pas seneng-seneng aja. Tapi ketika kemudian kita itu udah nggak senang, kita tinggalkan ya. Tapi lebih tepatnya kita itu ada dalam semacam ketergerakan hati, atau mungkin kalau paling dasar, paling basic ya minat. Tapi lebih dari itu mungkin kita berusaha untuk menghidupkan apa itu passion gitu ya. Passion. Jadi ketika kita itu memang ada ikut ambil bagian dalam kegiatan seperti ini, harapannya itu juga menjadi hal yang kita hidupi, tapi juga kita bagikan gitu. Maka dulu di awal saya itu mengapa kok ingin sekali terjun, bertemu, kemudian juga bercakap-cakap dengan mereka yang berbeda dengan apa yang kita yakini sebagai seorang Katolik, teman-teman Muslim, kemudian dari Hindu, Buddha, Kristen Reformasi gitu kan. Mengapa? Itu semua berawal dari memang pengalaman personal saya sebenarnya. Ketika dulu saya itu SMP ya. Saya itu kan punya kakak. Kakak ini kakak tepatnya itu yang saya itu punya kakak. Nah, cucu dari kakak yang saya itu kan Muslim semua. Dan kemudian suatu kali ketika saya itu main ke Pasar Beringharjo itu saya itu bersama dengan kakak saya ya. Cewek ya, kakak saya di Pasar Beringharjo, dan waktu itu memang kebiasaan saya sebagai seorang anak SMP waktu itu saya tuh sering menggunakan rosario, dan rosario itu sering saya keluarkan ya. Ya namanya anak SMP, saya tuh waktu itu pengen banget menampakkan identitas agama saya gitu ya. Pengen tak tampilkan gitu. Tapi kemudian saya tuh merasa grogi, merasa gugup ketika kemudian di Pasar Beringharjo itu memang ada beberapa orang ketika saya memakai kalau rosario menatap saya dengan sinis. Ditatap, dilihat dengan sinis rosario saya itu. Nah, saya karena takut, saya masukkan lagi tuh rosario itu. Nah, kemudian ketika saya memasukkan rosario ke dalam baju saya, kemudian kakak saya itu ngomong seperti ini, "Loh Tian, ngapa kamu masukin rosariomu? Padahal dia Muslim loh ya. Ngapa kamu masukin?
Kalau ada apa-apa tentangmu, soal agamamu nggak usah takut, ada Mbak di sini. Kamu punya hak kok untuk menampakkan apa yang menjadi identitas agamamu. Itu sebagai hal yang pertama yang ingin saya sampaikan. Itu menjadi pengalaman yang mematik saya. Bagaimana kemudian keluarga saya yang mungkin berbeda-beda, plural gitu ya. Nyatanya kami merasa saling mengayomi satu sama lain. Itu dari kakak saya. Belum lagi orang tua saya, bapak saya seorang Protestan dia. Dari gereja Bethel Indonesia gitu ya. Saya ikut ibu saya yang seorang Katolik, adik saya ikut bapak saya. Tapi dulu ketika sebelum saya masuk seminari, memang saya itu agama Protestan. Kemudian saya itu kena pewahyuan atau apa, dapat ilham mungkin ya. Saya kemudian memutuskan hati untuk masuk ke Katolik gitu kan, ke Katolik. Dan kemudian pesan bapak saya super sederhana, kalau kamu pengen menjadi seorang Katolik, kamu merasa bahagia, bapak juga ikut bahagia. Tetapi kalau jadi Katolik, jangan menjadi Katolik yang KTP. Identitas yang termaktub dalam KTP saja. Enggak yang seperti itu. Jadilah Katolik yang benar-benar Katolik. Itu pesan bapak saya. Maka kemudian ketika saya itu menjadi seorang Katolik, mulailah tumbuh pengalaman personal, kemudian motivasi internal, kemudian juga istilahnya itu panggilan, itu mulai bertumbuh. Maka kemudian lulus SMP saya masuk seminari menengah di Mertoyudan dan menjadi seorang seminaris. Bapak saya apakah melarang? Tidak. Bapak saya malah bangga. Bapak saya malah mengatakan, nah itu loh, jadi Katolik yang sungguh Katolik. Sampai di Romo gitu kan. Itu jadi itu pengalaman awal saya, mengapa saya itu kemudian termotivasi menjadi seorang yang mungkin pengen banget berteman, bergaul. Karena nyatanya keluarga saya yang beragam pun ada Islam, ada Protestan, enggak ada soal kok. Tapi sekarang mengapa pada meributkan perbedaan? Seakan-akan alergi akan agama yang berbeda. Iya. Itu problemnya tuh. Aneh. Kemudian ketika pengalaman saya di Seminari Mertoyudan di tahun terakhir di Medan Utama tepatnya, itu ada pengalaman yang menjadi semacam turning point mungkin ya. Yaitu kami diadakan semacam live in ke Pompes, ke wihara gitu ya. Dan saya waktu itu live in di Pondok Pesantren Tegalrejo. Tegalrejo di situ ya. Ada Gus Yusuf. Gus Yusuf, kemudian ada Gus Main Kudori di situ. Dan saya merasa betul mereka seperti, walaupun cuma seminggu, tapi saya sudah dianggap seperti anaknya sendiri gitu loh. Mereka jelas beda agama, mereka juga kalau soal iman, mereka mesti soal agama sangat luar biasa paham. Sudah paham. Iya, apalagi seorang kiai dengan kurang lebih waktu itu memiliki 5.000 santri. Bayangkan tuh, menjadi patron luar biasa. Sekarang kemarin ketika saya tutoper di Seminari Mertoyudan, saya sempat mengunjungi beliau ketika lebaran. Saya ngobrol-ngobrol. Dan kemudian kami menyampaikan keprihatinan ya. Saya kemudian ketemu sama Gus Main. Gus Main enggak lupa dengan saya, masih ingat. Kowe cah pondokku siswa Katolik gitu. Dan gak jadi soal. Ada kenangan. Iya, kenangan. Walaupun seminggu tapi saya dianggap anak pondok. Bagi saya itu suatu ungkapan seorang orang tua ya. Yang kendati beda agama tapi dia memiliki relasi kasih tersendiri begitu. Udah punya relasi yang intim gitu ya. Betul. Nah, itu kemudian kami cerita persoalanku di Seminari Mertoyudan adalah penurunan jumlah seminaris. Sedangkan di Pompes Tegalrejo semakin banyak. Saya tanya, "Gus, gimana caranya?" Kata gini, "Gus, sekarang jumlahnya santri di Tegalrejo itu berapa gitu ya?" Dan beliau menjawab, "Wah, Mas, 17.000, 17.000. Wah, edian. Itu berapa persennya dari seminari? Enggak ada. Sebenarnya enggak ada apa-apanya itu." Saya cerita, "Gus, ini di Seminari Mertoyudan, seminari menengah, rata-rata ya enggak ya seminari menengah di Mertoyudan ya, rata-rata di seminari menengah hampir di seluruh Indonesia, itu kita semakin mengalami penurunan." Dan menariknya apa? Beliau itu enggak judging, enggak. Malah beliau memberikan solusi. Ngene, Mas. Iki tak rewangi ya, kendati beda agama mbek awakmu kayak gitu ya. Tak bantu. Cobalah kita itu membangun relasi yang baik dengan para alumninya. Dibuat alumni itu supaya cinta akan alma maternya. Loh, kita ajarin loh, kendati beda agama sambil guyonan itu ya. Dan bagi saya ini saya rasa ini suatu hal yang memotivasi saya bahwa sebagian besar orang-orang di Indonesia itu enggak mempersoalkan mengenai perbedaan sebenarnya. Tetapi memang beberapa orang-orang yang mungkin sedikit itu memang cukup banyak omong. Terkadang gitu ya.
orang yang jumlahnya dikit itu banyak bicaranya. Tetapi kalau yang dominan itu cenderung diam. Saya baik-baik saja, tapi coba yang paling sering viral itu apa? Konflik, hal yang provokatif itu paling viral, paling FYP di TikTok tuh. Iya, paling banyak yang nonton Iya, ya. dan paling awet. Ya paling awet. Pokoknya kalau ada perselisihan, konflik, ada masjid kebakar, gereja kebakar, pelarangan tempat beragama, itu paling laku, paling lama FYP-nya. Komentar paling banyak. Diulang-ulang. Iya. Tapi kalau coba Paus Fransiskus ketemu dengan imam besar Nazaruddin. dia Nasruddin Umar, itu beberapa saat. Sekarang udah teralihkan dengan isu lain. Iya memang. Coba. Jadi sebenarnya interreligius atau perbedaan sebenarnya enggak bukan suatu hal masalah yang besar ketika kita bisa berjalan bersama gitu ya. Tapi memang gema-gema yang kecil, gesekan-gesekan kecil yang diperbesar oleh orang-orang dan oknum tertentu itu ya yang memang buat perbedaan ini sebagai ya ini kamu salah, saya paling benar gitu. Iya. Nah ini juga yang paling menggelitik saya yang ingin saya pertanyakan soal itu tadi. Frater ngomong soal identitas agama, identitas. Nah tapi sekarang ada identitas yang dibalikkan bahwa agama itu ditunggangi sebagai dikatakan sebagai politik identitas gitu. Nah, bagaimana ini Frater melihat ada pergeseran dari awalnya Frater melihat agama itu harus dari pengalamannya Frater ngomong mbaknya jenengan itu harus mbaknya Frater Suluh membuka identitasnya, tapi sekarang malah identitas itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang kadang-kala itu membuat orang saling bergesekan, saling tidak damai gitu. Menurut Frater gimana, Frater? Ya, mungkin pertama-tama yang perlu kita pahami adalah Indonesia itu berdiri itu bukan hanya perkara politis, bukan itu. Bahkan kalau kita menelisik seperti yang mungkin sempat saya kirim ya di WA-nya Frater Tia sendiri. Saya coba membuat semacam timeline ya. Bagaimana agama itu berperan ataupun sampai dipolitisasi gitu ya di Indonesia. Indonesia itu berdiri tidak lepas dari adanya apa itu iman, apa itu keberagamaan ya. Kita mulai dari tahun 45 misalnya. Di mana kemudian perdebatan mendasar negara. Kita tahu mengenai Piagam Jakarta misalnya. Yang kemudian sila pertama diubah. Dari yang kemudian syariat Islam, kemudian karena mengingat di Indonesia itu enggak hanya saudara-saudara kita muslim saja yang ada, tetapi juga ada yang non-muslim. Maka kemudian kan Bung Hatta itu menyampaikan pesannya bahwa ini kasihan Indonesia Timur nih, perlu dirangkul gitu kan. Benar. Maka kemudian dirubah, yang awalnya itu yang syariat Islam itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu menjadi kunci yang kemudian menjadi pemersatu juga bahwa memang agama-agama yang non-teistik yang tidak langsung bicara soal Tuhan seperti Buddha, Hindu, Konghucu, mereka mungkin tidak akan langsung menggambarkan pribadi figur Allah, tetapi mereka dalam hidup mereka berusaha untuk mencapai apa itu kesempurnaan hidup beragama gitu kan. Ya itu tapi itu termuat dan mereka bisa menerima itu. Apalagi kita agama Abrahamik ya, agama Kristen, kemudian Islam, dan nanti mungkin juga ada beberapa Yahudi, Ortodoks dan sebagainya. Itu bisa. Artinya apa? Ketika misalnya di awal berdirinya negara bahkan disampaikan ketuhanan yang Maha Esa itu di sila pertama. Artinya dasar negara Indonesia itu tidak lepas dari pengaruhnya agama. Di mana agama itu menerangi. Itu ya poin positif kalau menerangi. Tapi kemudian ketika dalam perkembangan sejarah agama itu kemudian menjadi semacam apa istilahnya itu tunggangan saja untuk membenarkan beberapa pihak yang mencari kepentingan dalam berpolitik, itu yang keliru, itu yang fatal. Maka kemudian ada orang yang agak kasar, tapi ketika coba kita lihat ya, apakah di negara-negara lain orang dakwah atau orang berkhotbah itu laku? Saya rasa enggak, cuma di Indonesia hal itu berlaku. Dan ini yang kemudian sering digunakan untuk politisasi dan berbagai macam hal.
Jadi agama itu komoditi. Ya bisa. Nah, lebih ke situ masalahnya ya. Ini perlu hati-hati nih kita. Tapi itu perkaranya. Ya enggak hanya beberapa agama, tapi agama Kristen pun juga bisa jadi. Coba kalau kita itu khotbah di wilayah orang yang mungkin di daerah pedesaan. Kita orang umat itu pasti akan langsung percaya. Beda dengan kemudian kita khotbah di perkotaan. Banyak dipertanyakan. Bahkan terkadang ngulik-ngulik identitas romo yang berkhotbah misalnya. Itu juga kan. Tapi kalau di pedesaan siapapun itu entah masalahnya apa romo selalu laku ketika nah, itu aja ya masalahnya itu hal pertama. Kemudian ketika kita itu menilik lebih lanjut di tahun 50 sampai 60 itu kemudian kan ada peran partai dalam agama juga, di mana kemudian beberapa partai berbasis agama muncul seperti Masyumi, kemudian juga nanti kemudian ada juga NU, kemudian Katolik juga ikut itu. Iya, Katolik ada juga. Partai Katolik juga ada. Iya ada. Nah itu kemudian kan namun meningkatnya tensi antara kelompok sekuler dan beberapa kelompok agama tadi kemudian mengarah pada pembubaran Masyumi pada tahun 60 oleh Soekarno dan sebagainya. Hingga kemudian di Orde Baru itu yang menarik itu. Di Orde Baru itu kan ada istilahnya itu kan depolitisasi agama. Artinya apa? Berarti kan D itu kan menghapus politisasi dari agama. Jadi penghapusan atribut-atribut agama. Nah, menariknya adalah di bawah waktu itu ya, di bawah komando Presiden Soeharto sebenarnya. Itu kan ada semacam bahwa agama itu dipolitisasi secara terselubung. Bahwa agama digunakan untuk melegitimasi kekuasaan. Tetapi juga partai-partai berbasis agama ditekan. Ya, semua ditekan. Bahkan ada teman saya, bahkan ada dosen UIN itu kan, UIN itu walaupun dulu IAIN dan sebagainya, tapi kan tidak diwajibkan menggunakan hijab dan sebagainya. Nah itu, jadi atribut-atribut hijab, kemudian celana, kemudian pakaian-pakaian yang menampakkan keagamaan itu dilarang betul. Nah itu. Hingga kemudian kan muncul pula ketika kemudian hal ini pun ditujukan untuk semacam strategi politiknya Soeharto waktu itu ya, di Orde Baru ya, yang menekan, mempreser beberapa pihak gitu. Hingga kemudian di masa reformasi itu kemudian ada semacam kebangkitan ya, politisasi agama itu mulai muncul setelah reformasi. Soeharto lengser itu muncul kebebasan berpolitik agama dengan begitu besarnya. Kemudian muncul pemilu dan sebagainya yang kemudian menggunakan atribut agama bukan jadi soal lagi. Hingga kemudian di zaman yang mungkin sekarang itu modern ini terakhir kan di tahun 2017 ya, ketika ada demo 212 seperti itu betapa mempengaruhinya agama itu dalam ranah politik. Hingga kemudian kan sekarang juga yang lagi viral ini kan mengenai apa namanya es ya, tukang es yang iya, kemudian banyak ini saya lihat di TikTok itu diungkapkan bahwa lebih baik jualan es daripada jualan agama. Ya ini saya nggak bermaksud menyudutkan salah satu pihak, enggak, tetapi ini menjadi indikasi bahwa agama itu begitu laku sampai saat ini. Sampai yang tadi termasuk yang viral tadi itu sebenarnya bergesekan sedikit saja dengan soal agama karena memang yang berbicara adalah salah satu tokoh agama gitu. Itu hanya sedikit sama sekali tidak berbicara soal ini sebenarnya. Sama sekali tidak berbicara soal iman, soal apa, tapi itu bisa langsung viral karena memang dekat sekali dengan ini. Hanya dua hal yang berbeda tapi ini yang ngomong dari pihak ini gitu. Memang komoditi yang laku ya. Iya, bahkan tanpa adanya embel-embel dalam ajaran ini ngomong ini, tapi siapa yang menyampaikan jadi persoalan kok. Kita lihat agama kita sendiri dah Katolik. Misalnya ketika ada romo bicara misalnya nyinggung soal politik, itu langsung diperkarakan, gitu kan. Apa hakmu, apa urusanmu membicarakan soal politik? Karena dia yang ngomong, tapi coba yang ngomong itu petani loh, untuk ngomong di mimbar, mungkin nggak jadi soal. Nggak jadi hal yang malah itu malah menginspirasi. Tapi kemudian ketika yang bicara itu adalah seorang pastor dengan atribut agamanya. Tahu apa sih? Agama. Kita tahu lah misalnya ketika pemilu 2024 lalu, presiden kan begitu luar biasa ketika kemudian
Saya lihat betul ya, ketika di gereja Katolik khotbahnya itu isinya itu arahan untuk pemilu, itu banyak yang reaktif. Kendati emang ada juga yang responsif, tapi ada yang reaktif bahwa tahu apa sih Romo soal agama gitu. Nah, seperti itu yang mungkin sering terjadi. Ya memang soal eh, agama ini menjadi hal yang sangat sensitif ya di ranah kita. Makanya eh, pembicaraan kali ini sebenarnya agak pinggir jurang gitu ya para sobat semuanya. Tapi tidak apa, karena ini memang ruang diskusi, kita akan diskusi di sini ya. Terus yang menarik lagi nih eh, tadi kenapa soal agama ini yang ketika agama ini dipolitisasi, agama ini dijadikan politik identitas, ujung-ujungnya itu ya digesek juga gitu. Tapi yang digeseknya antara agama satu dengan yang lain. Saling agama itu dibenturkan. Nah, yang terjadi adalah yang sering digesekkan adalah agama-agama yang besar, agama-agama yang hampir dikatakan dari akar yang sama yaitu Abrahamik. Jadi misalnya digesekkan antara yang Islam dengan yang Katolik atau yang Islam dengan yang Kristen gitu. Sedangkan yang agama-agama kosmik, agama-agama yang lain yang kecil-kecil ya secara ini ya, secara demografis di Indonesia itu adem-adem aja gitu. Kenapa? Ini ada fenomena apa ini menurut Frater? Oke. Tapi mungkin sebelumnya itu mungkin kita perlu melihat secara luas ya kondisi mengenai istilah denominasi. Kok denominasi sih? Dominasi. Ya, dominasi kok denominasi. Dominasi. Indonesia itu dominannya agama Islam. Tapi cobalah kita lihat di luar negeri ya. Apakah kemudian di Myanmar yang dominannya adalah agama Buddha, itu agama Buddha baik-baik saja. Coba siapa yang kemudian memiliki inisiatif untuk mengusir Rohingya? Itu salah satu biku loh ya. Yang begitu luar biasa ya, garis keras ya. Coba kita pindah ke India. Di India itu kalau kita melihat agama Hindu di Indonesia nggak ada masalah kan? Tapi coba di India seperti apa? Masalah sistem kasta. Belum lagi kemudian bagaimana teman-teman kita Muslim di sana cukup ditindas juga dan sebagainya. Termasuk kita yang kata di situ ya. Belum lagi kemudian kita melihat di Amerika. Amerika itu apakah yang mempopulerkan Islamophobia siapa? Orang-orang Kristen loh. Bagian dari orang Kristen. Nah, maka ini ya mungkin hal pertama yang perlu dipahami, istilah dominasi itu cukup perlu digarisbawahi. Ketika orang itu cukup banyak jumlahnya, terkadang kecenderungan psikologis merasa diri kuat itu begitu dominan dan punya hak untuk semuanya. Itu poin pertama. Poin kedua, dalam ranah mungkin istilahnya itu teologi dalam istilah kita, agama-agama kosmik itu kan agama-agama yang non-teistik ya. Maksudnya tidak bicara secara eksplisit mengenai siapa itu Allah gitu. Tapi mereka itu menghidupi masalah kesadaran, awareness dalam agama Buddha dan sebagainya. Mereka lebih menghidupinya tanpa banyak bicara soal Allah. Sedangkan kita agama Abrahamik ya mungkin Yahudi, kemudian juga Islam, kemudian juga Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Kita paling banyak bicara soal Allah. Serba tahulah soal Allah itu siapa. Padahal kita belum ketemu sama Allah sendiri. Kita belum mati juga, tapi kita sudah tahu isi surga seperti apa. Nah mungkin istilah kita itu dari situ kita kemudian menjadi semacam lembaga komunitas yang fokusnya adalah bermisi, dakwah, khotbah. Nah itu yang kemudian ada unsur kompetitif di situ. Nah itu yang kemudian menjadi suatu hal yang perlu digarisbawahi bahwa kompetitif itu bisa menjadi hal yang bergesekan sehingga kemudian perbedaan dipersoalkan mana yang paling benar karena masih ada kerangka bermisi. Nah itu bermisi. Nah, beda sama yang Yahudi. Yahudi kan memaknai agama Yahudi itu karena bagian dari tradisi. Maka mereka merasa agama Yahudi ya hanya untuk orang-orang Yahudi, untuk umat Israel, dan mereka cenderung tidak akan membagikan iman itu kepada di luar Israel.
Nah itu bedanya. Cuma kalau kita menelisik adiknya Yahudi yaitu kita Kristen kemudian Islam, nanti kan sampai pada pemahaman bahwa ya kita mencari umat dan kemudian misi gitu ya. Kedati kemudian sekarang kalau yang Gereja Katolik pasca Konsil Vatikan kedua udah beda. Antara misi dan dialog harus berjalan beriringan. Misi itu nggak harus diungkapkan dalam bentuk baptis. Dulu dibaptis enggak. Tetapi kemudian dalam dialog itu kita bisa memberikan makna misi. Misalnya bicara soal kasih. Ketika kita bisa mengajak orang lain yang mungkin berbeda agama menghidupi apa itu kasih, membangun kasih, itu juga bagian dari misi. Enggak harus kamu jadi Katolik, enggak. Nah itu sebenarnya yang perlu digarisbawahi itu. Iya. Jadi dari topik pembicaraan kita soal politisasi agama dan yang politik identitas soal agama ini, menurut Frater ini sebenarnya meneguhkan Frater atau sebenarnya malah menggoncang Frater untuk berpikir lebih jauh soal bagaimana agama itu? Kalau saya pribadi sih menggoncang tidak. Karena kan ingat ya, bicara soal agama kan lebih pada semacam hal yang formal, istilah formal untuk mewadahi suatu pengikut tertentu. Tapi yang pasti itu orang beragama itu bersifat personal. Maka saya kalau untuk hal seperti ini ya saya nikmati aja. Cuma kemudian saya nggak bisa tinggal diam. Ketika misalnya agama yang pada dasarnya itu mengajarkan suatu kebaikan, nilai luhur menjadi manusia, kemudian digunakan hanya untuk menutupi suatu dosa, borok, bahkan kemudian hal-hal yang mungkin membuat tidak adil bagi beberapa pihak, itu bukan esensi dari agama, itu hal yang salah. Maka saya pun juga pribadi nggak tinggal diam di situ. Maksudnya agama yang dari sononya, dari para pemimpin agama sebelumnya, dari yang mendirikan, itu mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kemudian hanya digunakan beberapa oknum untuk menutupi hal-hal buruk, borok-borok demi keuntungan dia dan membuat orang lain tersiksa. Mana mungkin kita tinggal diam. Itu yang mengguncangkan diri saya untuk bergerak. Ya kita lah, gak cuma saya. Mari kita bersama-sama lah ya. Kita bersama-sama bergerak untuk bisa kemudian mewujudkan marwah sesungguhnya dari apa itu orang beragama, orang itu beriman. Itu aja poinnya ya. Jangan kemudian bentar enggak juga. Soal apa sebenarnya yang ingin Frater sampaikan, ingin Frater berikan solusi dari pertanyaan besar kita tadi soal apakah sebenarnya agama ini dipermainkan atau hanya sekedar politik identitas di Indonesia? Baik. Pertama-tama mungkin saya akan mendasarkan bahwa dalam falsafah Jawa itu ada ungkapan agama kuwi ageman. Artinya apa? Agama itu pakaian. Tetapi artinya pakaian itu apa sih? Kita itu kan bertamu dan kita diminta pantas pakaiannya, bertamu ke tempatnya Tuhan, kemudian kita diminta berpantas diri supaya kita nanti layak gitu ya. Tapi agama itu enggak sekedar berhenti pada yang namanya itu pakaian, ageman. Tetapi kiranya kita bisa merenungkan lebih dalam dari situ bahwa agama kuwi yo cekelan, pegangan. Agama itu ada sebagai pegangan, pedoman hidup, tuntunan. Tuntunan menjadi apa? Ya tuntunan menjadi manusia yang semakin manusia. Itu loh. Bukan hanya kita itu sering berangkat ke gereja, habis dari gereja kita bentrok sama keluarga lagi. Enggak. Kita sering ke gereja, habis itu kemudian kita mencuri. Enggak. Kita sering datang ke tempat ibadah, pada akhirnya korupsi. Itu bukan esensi dari agama. Agama enggak sekedar ritus. Ritus, kebiasaan, datang beribadah selesai. Bukan hanya itu. Maka kemudian orang-orang agnostik atau ateis apa yang dipertanyakan? Nyatanya orang yang beragama lebih buruk daripada orang yang gak beragama. Ya karena mereka gak bisa memaknai, karena kita sendiri gak bisa memaknai ini beragama yang sungguh beragama. Kalau orang semakin beragama, harusnya dia semakin menjadi manusia yang sungguhnya. Itu poin pentingnya tuh. Maksudnya poin penting yang saya pegang itu. Maksudnya ya marilah kita menjadi manusia yang semakin pada tracknya menjadi manusia yang semakin beragama, artinya semakin menjadi manusia yang semakin manusiawi. Tahu bahwa korupsi itu jahat, ya jangan korupsi. Tahu bahwa kejujuran adalah hal nilai luhur, ya dihidupi. Gak hanya opini, gak hanya semacam ungkapan-ungkapan konseptual, pintar merenungkan, pintar memberikan refleksi, tapi ya bisa menghidupi.
Nah itu sih. Berarti agama benar-benar jadi nilai, jadi hidup, benar-benar hidup dalam diri Ya, bagian manusia yang hidup. sebenarnya gitu. Iya. Bukan sebagai tunggangan atau politik identitas yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Iya. Oke, terima kasih banyak Frater Christian sudah Sama-sama. membagikan pemikiran-pemikirannya dan segala curahan pemikirannya supaya kita ini tercerahkan pada podcast kali ini. Terima kasih sobat-sobat Theotalk semua yang sudah menyaksikan podcast hari ini. Semoga ini sungguh berguna bagi kita semua dan sampai jumpa di Theotalk selanjutnya.